Menghadap Yang Mulia. Semua bibitari sudah tiba. Tidak perlu berterima kasih kepada Yang Mulia. Semua bibitari berdiri di kedua sisi. Pohon pinus bisa mengundang angin. Pohon willow bisa mengundang jangkrik. Bunga liar bisa mengundang kupu-kupu. Kupu-kupu beruntung ingin memilih dengan cara yang paling adil. Untuk memilih bibitari yang pertama kali akan dilayani oleh Yang Mulia. Yang terpilih tidak boleh terlalu dekat. Harus melayani Yang Mulia dengan sepenuh hati. Apakah kalian mengerti? Patuhi perintah permaisuri. Ada kupu-kupu. Ikatkan benang merah untukku. Yang terpilih dalam undian kupu-kupu, bibitari Liang Sindong. Tunggu sebentar. Berdiri di barisan sebelah kanan yang paling belakang. Kamu maju ke depan. Ambil bunga di kepala bibitari Liang. Ambil juga yang ada di kepala bibitari Yang. Yang Mulia ini bunga milik bibitari Yang. Ini milik bibitari Liang. Bernie Sikelai Liang, apa yang kamu taruh di atas bungamu? Hamba patut mati. Itu madu. Yang Yuhuan? Pandanganmu sering tertuju ke kepala bibitari Liang. Apakah kamu sudah tahu rencananya? Mohon ampun dari permaisuri, meskipun bungamu tidak ada madu. Tapi kamu sudah bersalah karena tidak melapor, dan bersekongkol dengannya. Permaisuri mengingat ini pertama kali kalian bersalah, jadi hanya memberikan hukuman ringan. Sekarang kalian dicabut status bibitari, dan diturunkan menjadi dayang. Kalian akan tinggal di sini. Tidur di dua tempat tidur ini. Ini cuma tikar rusak disebut tempat tidur. Kalian sekarang dayang. Mau tidur di ranjang naga. Ini ada baju dayang. Ganti baju ini, lepas perhiasan di kepala. Dan letakkan baju bibitari di samping. Akan ada yang mengambilnya. Cepat ganti. Banyak pekerjaan menunggu kalian. Airnya panas sekali mau membunuh permaisuri. Masih duduk di lantai cepat bersihkan. Kamu datang untuk mencuci saya. Airnya sangat dingin, kamu ingin membekukan saya sampai mati. Budak ini sudah mencobanya tadi. Kamu masih berani membantah. Zuang Gonggong. Budak ini ada. Kenapa kamu memilih dua orang ini untuk melayani saya? Apakah tidak ada orang lain di istana? Mohon ampun, mungkin ini karena kelalaian saya. Budak ini akan mendidik mereka dengan baik. Tolong suruh mereka cepat pergi. Satu wajahnya muram, satu lagi wajahnya garang. Saya melihatnya saja sudah mual. Baik, Nyonya. Pergi. Hei, suruh kalian membawakan baskom air untuk mencuci kaki Nyonya. Tapi malah membuat Nyonya marah. Sampai saya juga kena marah. Apakah menjadi budak pasti akan kena marah? Aduh, kamu masih berani lancang. Apakah ini sebabnya kamu tidak bisa menjadi dayang? Dayang pun tidak ada yang mau. Kamu sombong, apa kamu sebagai pria kurang di bawah? Sebagai wanita kurang di atas, tidak pria tidak wanita.
Menjadi hantu pun tidak ada tempatmu. Kamu bilang apa? Bilang apa kamu bilang apa? Aduh, jangan terlalu kejam. Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Suang gonggong ini buruk. Kebetulan kalian berdua ikut, saya ke paviliun Lingyan. Kamu membawa kami kemana? Tempat apa ini? Jangan banyak tanya, ikut saja. Hahaha, kakak jangan menertawakan orang. Hahaha, memang sangat lucu, hahaha. Tampak familiar. Yang Cairen, kenapa kamu di sini? Aduh, kasihan sekali. Dia terpuruk sampai harus menyapu lantai di sini. Hahaha, maaf. Hahaha, hei, jangan pergi. Lihat Cairen, kami tidak memberi hormat. Cairen? Budak ini menghormati Cairen. Para Cairen? Kalian tidak terima. Lantainya sangat kotor, bagaimana kamu bekerja? Cepat sapu. Ditunjuk oleh kaisar pun bagaimana? Kamu dengan latar belakangmu bisa masuk istana menjadi budak. Sudah beruntung banget sih, Ambio. Itu tergantung nasibmu. Benar-benar tak terduga. Yang mulia, jaga kesehatan, hati-hati kedinginan. Li Shi, hamba ada. Seperti hujan di pasar Luoyang ya. Perdebatan yang seru memang bikin kangen. Bagaimana kabar Yang Yuhuan sekarang? Sedang melakukan tugas-tugas biasa sebagai dayang. Sebenarnya tindakan ratu ini, apa tidak berlebihan ya? Menurunkan Yang Yuhuan menjadi dayang. Hukuman ini apa tidak terlalu berat? Yang mempengaruhi hasil pemilihan selir hanya Liang Xindong. Yang Cairen tahu tapi tidak melapor. Itu hanya karena sulit memilih antara cinta dan kewajiban. Yang mulia, sepertinya ada suara musik dari arah air mancur harapan. Ya, mari kita lihat. Apa yang kamu lakukan? Hormat pada Yang Mulia. Berani sekali kamu. Pernah ada selir yang mencoba mempesona saya dengan sihir. Tak disangka kamu sama saja dengan mereka. Yang Mulia salah paham pada hamba. Apa masih salah saya melihatnya langsung? Apa yang ada di tanganmu itu? Lapor Yang Mulia, ini adalah perayaan double happiness. Ini adat kampung halaman hamba. Jika ditaruh di bawah bantal pada hari pernikahan,
Pasangan suami istri bisa hidup bahagia sampai tua. Oh begitu. Saya salah sangka padamu. Asalkan Yang Mulia mengerti maksud hamba. Lapor Yang Mulia. Ada apa Xie Yaman minta bertemu? Bawa dia masuk. Hamba menghormat Yang Mulia. Ada APA Yaman. Lapor Yang Mulia. Selir Mei tidak enak badan sakit perut hebat. Mohon Yang Mulia datang ke pavilion Yi Mei. Selir Mei tidak enak badan. Yuhuan tunggu sebentar ya. Saya akan segera kembali. Li Shi. Yang Mulia sudah kembali. Yang Mulia tidak akan kembali. Kamu tidak perlu menunggu lagi. Malam ini, Ini tergantung nasibmu. Menurut pendapat hamba, Chen Zaixi adalah orang yang jujur dan adil. Posisi menteri pejabat pasti bisa dia tangani. Chen Zaixi masih muda tapi sudah berbakat. Sepertinya dia juga kandidat yang cocok. Apakah kantor astronomi sudah menentukan tanggal ekuinoks musim semi? Lapor Paduka. Kantor astronomi sudah menghitungnya. Tepat 7 hari lagi. Tanggal bulan kedua ditapkan sebagai hari upacara persembahan kepada langit. Kamu harus tahu. Negara kita bergantung pada pertanian. Kesejahteraan rakyat adalah yang terpenting. Setelah upacara persembahan, kita harus mulai menanam. Apakah cuaca akan baik dan panen melimpah? Harus disesuaikan dengan perubahan musim. Menurut hamba penyesuaian musim tahun lalu kurang tepat. Tahun ini kita tidak boleh ceroboh. Paduka tenang saja. Hamba sudah memerintahkan kantor astronomi untuk memeriksa ulang. Mereka tidak akan mengecewakan harapan Paduka. Bagus, sekarang lakukan tugasmu. Baik, hamba pamit. Lapor Paduka. Ibu Suri menyuruh hamba menghadiahkan secangkir teh Bilwochun. Li Shi. Paduka hamba tahu salah tentang urusan kupu-kupu Paduka. Berani sekali kamu berani bicara sembarangan. Li Shi. Siapa namamu? Hamba bernama Donger. Paduka, Kamu berasal dari mana? lapor Paduka dari Sichuan. Sichuan, hamba juga pernah ke sana. Hotpot pedas di sana memang membuat hamba selalu ingin kembali. Hamba dengar dari sang ayah, hari ini Paduka mengadakan sidang di pavilion Yi Mei. Artinya tadi malam Paduka tidak bermalam di istana Singking. Berarti Paduka tidak mungkin memuja Yuhuan. Kenapa Donger terlihat sangat senang? Apakah Yuhuan ada di kamar? Ahem? Bagaimana? Apakah sudah siap-siap pindah kembali ke Taman Caisi? Paduka sama sekali tidak memuja hamba. Yah memakai gelang Gyokmu sia-sia saja. Hamba kira dia sangat angkuh. Hasilnya bukan dengan segala cara untuk melicinkan. Akhirnya dikembalikan oleh Yang Mulia. Donger sudah cukup. Sangat tidak nyaman. Dan ada yang membuatmu lebih khawatir. Aku dengar, adalah Mei yang sengaja mengatakan tidak enak badan. Membuat rubah kecil ini sendirian di kamar. Jangan bicara lagi. Kamu tidak ingin mendengarnya. Aku masih ingin memberitahumu tentang Yang Mulia. Kamu bertemu dengan Yang Mulia, bagaimana dia? Dia berbicara banyak denganku. Tapi aku tidak menyebut namamu. Hanya menanyakan namaku, kampung halaman di mana berbicara dan tertawa denganku. Perasaannya sangat baik dan bahagia.
Aku hanya tersenyum padanya. Dia secara aktif berbicara denganku. Membuktikan dia masih memikirkan aku. Bukan hanya kamu yang Yuhuan. Dengar aku mengalami nasib yang sama denganmu. Mengapa kamu selalu menargetkanku karena aku memiliki hari ini? Semuanya adalah karena kamu yang merugikanku. Sebaliknya aku disayangi oleh Yang Mulia. Apakah kamu akan bahagia untukku? Aku akan kamu pikir aku masih akan mempercayaimu. Aku tidak akan menganggapmu sebagai saudari lagi. Selama aku disayangi oleh Yang Mulia. Pada saat itu akan ada banyak pejabat dan selir yang akan menjelatku. Hari itu sepertinya akan segera tiba. Hahaha. Aku datang mencari Nyonya Hui Fei. Nyonya hari ini pergi ke kuil untuk berdoa. Sekarang tidak ada. Berhenti mengapa melihat aku berbalik dan pergi. Tidak suka melihatku. Nyonya maafkan. Hamba tadi sama sekali tidak melihat Nyonya. Kamu sekarang melihatku. Mengapa masih tidak memberi hormat? Hamba menghadap Nyonya Mei Fei. Ini tidak mengherankan. Melihat matamu tidak bersinar wajahmu pucat. Tidurmu tidak nyenyak tadi malam atau tidak tidur sama sekali. Aku tahu. Kamu pasti datang ke Nyonya Hui untuk mengeluh tentang insomnia. Hamba tidak. Atau kamu mengeluh bahwa aku sedang tidak enak badan. Membuat Yang Mulia tidak menyayangimu. Kamu melototi aku tetap akan mengatakan ini. Kamu bisa langsung melesat naik. Nanti kalau ada apa-apa jatuh. Tangan kaki patah siapapun tidak bisa membantumu. Terima kasih ajaran Nyonya, hamba pasti akan mengingatnya dalam hati. Kamu benar-benar harus mengingatnya dalam hati. Masih banyak hal yang harus kamu pelajari, berhati-hatilah.